Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang topik pengolahan sinyal juga, yaitu amplitudo modulator ya, amplitudo modulator. Jadi eh, banyak sekali yang kita bisa temukan tentang amplitudo modulator ini di sekitar kita. Jadi sebenarnya mungkin ada mahasiswa yang sudah mendengar istilah AM. Nah, itu biasanya ada di sekitar kita ya, yaitu radio AM ya. Coba kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah radio yang saya maksud ya, radio AM. Nah, ini jenisnya radio penerima ya. Sementara yang kita akan bahas nanti adalah radio pemancar ya, pemancar AM. Kemudian di ilustrasi sini ada radio, yang mana di sini ada keterangan AM ya. Nah, AM ini di sini maksudnya adalah gelombang-gelombang frekuensi yang masuk kategori eh, pemancar radio AM. Ya, di sini ada frekuensi berapa ini? 53 ya. Ya, ini 53, satuannya kilohertz biasanya. Ya, ada 80 kilohertz, 100 kilohertz, 130 kilohertz dan berapa ini? 170 kHz. Jadi ini adalah frekuensi-frekuensi amplitudo modulation, dan ini frekuensi-frekuensi ini adalah frekuensi carrier-nya atau frekuensi pembawanya. Nah, intinya adalah di sini uh, fokus ke frekuensi AM, yaitu antara 53 kilo sampai 170 kilo. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana metode modulasi AM itu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Amplitude modulation AM atau disingkat AM adalah singkatan dari amplitude modulation ya, atau menggunakan konsep pengubah amplitudo yang artinya gelombang suara akan mengubah amplitudo dari gelombang pembawanya. Jadi di sini ada dua kategori ya, gelombang suara dan gelombang pembawa. Nah, gelombang pembawa di sini adalah yang tadi saya sebutkan, ada frekuensi-frekuensi 53 kHz sampai 170 kHz ya. Ini itu adalah gelombang pembawanya. Sementara gelombang suara itu adalah suara penyiar atau lagu-lagu yang dipancarkan. Itu adalah gelombang suara atau gelombang informasi. Nah, dalam amplitudo modulasi, gelombang suara ini akan mengubah amplitudo dari gelombang pembawanya ya. Jadi gelombang penyiar sama gelombang lagu, nah itu akan merubah amplitudo frekuensi AM, yaitu antara 53 kHz sampai 170 kHz. Nah, di uh, penjelasan bawahnya, amplitudo sendiri merupakan jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah gelombang, atau bisa disebut juga dengan tinggi gelombang. Jadi simpangan maksimum dan minimum ya dari gelombang itu adalah amplitudonya. Nah, simpangan maksimum minimum itulah yang dirubah-rubah oleh atau yang dirubah-rubah sesuai dengan gelombang suara yang dipancarkan atau yang dikirimkan. Nah, ini adalah konsep dari amplitude modulation. Kemudian saya lanjutkan. Nah, amplitude modulation atau dikenal dengan sebutan AM ya, atau amplitude modulation, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu teknik modulasi yang mana amplitude sinyal carrier berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitude sinyal informasi. Ya, jadi amplitude modulation ini didefinisikan sebagai sebuah metode ya, metode
yang mana frekuensi carrier ya, yang tadi itu 53 kilo sampai 170 kHz, amplitudenya itu dirubah-rubah. Nah, ini dalam konsep modulasi ya. Proses mengubah-ubah frekuensi pembawa atau carrier itu adalah modulation. Nah, yang dirubah apanya? Yang dirubah adalah amplitudenya. Nah, berarti ini kategorinya amplitude modulation. Jadi amplitude dari sinyal carrier atau frekuensi pembawa dirubah-rubah sesuai dengan perubahan amplitude dari sinyal informasi atau sinyal penyiar atau sinyal lagu yang dipancarkan ya. Jadi dari ilustrasi gambar ini, kalau pun di sini adalah frekuensi carrier-nya, maka amplitude positif dan amplitude negatif ini nanti dirubah-rubah sesuai dengan informasi, sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Dengan demikian, nanti amplitude carrier-nya itu sudah kecampuran sinyal informasi yang dikirimkan. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan materinya. Modulasi amplitude adalah salah satu cara memodifikasi atau merubah-rubah sinyal carrier ya, sehingga memungkinkan untuk membawa dan mentransmisikan informasi ke tempat tujuan. Jadi yang ditransmisikan itu sebenarnya adalah informasi, tapi diikutkan atau dititipkan ke sebuah frekuensi yang lebih tinggi ya. Atau istilahnya carrier atau yang membawa ya. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah sinyal informasi itu, karena sinyal informasi ini merubah-rubah amplitude dari carrier-nya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Amplitude dari sinyal pembawa atau carrier signal berubah-ubah menurut besarnya amplitude dari sinyal informasi. Jadi amplitude sinyal pembawa ini akan berubah-ubah ya. Seberapa besar perubahannya, sebesar amplitude dari sinyal informasi. Nah, ini yang untuk lebih jelasnya, coba ini kita lihat di ilustrasi ya, di ilustrasi ini. Di sini ada black box ya istilahnya. Jadi ini rangkaian modulasi, nanti kita bahas secara terperinci. Di mana inputnya itu ada sinyal informasi ya, message signal atau signal informasi. Kemudian ada yang kedua adalah carrier waveform atau gelombang pembawa. Ya, jadi di sini inputnya adalah sinyal informasi, kemudian yang kedua adalah gelombang pembawa. Nah, begitu masuk ke rangkaian modulation, amplitude modulation, maka amplitude dari carrier frekuensi carriernya, frekuensi pembawanya, Anda lihat di sini dirubah-rubah, ya, dirubah-rubah sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Ya, jadi dari sini akhirnya apa? Frekuensi carriernya ini kecampuran atau terkontaminasi atau termodulasi ya, atau berisikan informasi yang dikirim. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini. Jadi frekuensi carriernya akhirnya berubah bentuknya, bentuk yang dimaksud adalah sama dengan bentuknya sinyal informasi. Maka dari sini kelihatan bahwa frekuensi tinggi ini sudah kecampuran informasi ini di sini. Ada informasi yang ada di dalamnya. Ya, jadi kalau Anda lihat di bentuk gelombang yang asli ya, ini tidak ada informasi, amplitudenya datar. Tidak ada apa-apanya. Tapi begitu dimodulasi, amplitudenya itu berubah-ubah sesuai dengan informasi ya. Nah, ini berarti frekuensi carriernya sudah kecampuran informasi. Dan istilahnya di sini adalah modulated signal atau signal yang sudah termodulasi. Nah, ini tinggal masuk ke radio penerima di sini, karena radio penerima akan bisa mengambil informasi yang ikut di dalam carriernya ini, frekuensinya ini. Maka
frekuensi carrier ya. Ini disebut carrier karena dia membawa informasi. Ya, jadi terlihat bahwa frekuensi pembawanya sudah kecampuran frekuensi informasi. Baik, kita lanjutkan materinya. Yang termasuk dalam modulasi analog linear adalah amplitude modulation atau AM. Amplitude modulation adalah salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa ya, berdasarkan perubahan amplitudenya. Jadi amplitude dari sinyal pembawa atau carrier itu sudah digabungkan ya, sudah dimasukkan atau sudah dimasuki sinyal informasi. Jadi sinyal pembawanya itu sudah enggak murni lagi karena sudah kecampuran sinyal informasi. Selanjutnya disebut linear karena frekuensi sinyal pembawa tetap ya. Jadi frekuensi pembawa atau carrier-nya itu tidak berubah karena yang berubah adalah amplitudenya. Nah, maka hal ini dikategorikan ya. Untuk jenis amplitude modulation ini termasuk modulasi analog linear. Linear berarti frekuensinya nggak berubah. Nah, kalau nggak berubah, biasanya akan lebih mudah di bagian penerima ya. Filter dari radio penerimanya nggak terlalu susah ya. Maka penerima radio AM itu tidak terlalu susah. Karena apa? Karena frekuensinya linear. Frekuensinya nggak berubah-ubah, jadi lebih mudah. Selanjutnya, besarnya amplitude sinyal informasi akan mempengaruhi besarnya amplitude dari sinyal pembawa ya, tanpa mempengaruhi besar frekuensi sinyal pembawa. Jadi amplitude dari carrier-nya atau pembawanya ya, itu akan berubah besar kecil amplitudenya ya. Nah, tanpa mempengaruhi besar frekuensi sinyal pembawa. Jadi frekuensi sinyal pembawa tidak berubah ya. Sementara yang terpengaruh atau dipengaruhi adalah besar amplitude pembawa yang akan dipengaruhi oleh amplitude sinyal informasi. Selanjutnya, parameter sinyal yang mengalami perubahan adalah amplitudenya saja. Ya, jadi dari frekuensi carrier maka yang berubah adalah amplitudenya. Amplitude sinyal pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitude sinyal informasi. Jadi sinyal pembawa ini amplitudenya akan berubah-ubah ya. Nah, perubahannya itu sesuai dengan perubahan amplitude sinyal informasi. Jadi dari sini jelas bahwa frekuensi carrier atau pembawa itu amplitudenya berubah, tidak sembarang berubah ya, tapi perubahannya itu sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Maka akhirnya informasi itu ikut di dalam frekuensi pembawa, yaitu melalui perubahan yang ada pada amplitude frekuensi pembawa. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tentang frekuensi AM adalah 500 Hz sampai 1600 kHz dan panjang gelombangnya panjang gelombang atau amplitude AM adalah 1600 kHz sampai 30.000 kHz ya. Jadi tadi frekuensinya itu antara 500 ya sampai 1600. Kalau di radio yang tadi itu 1700 ya. 1700 ya kHz. Nah, itu atau 1,7 MHz. Nah, ya memang kurang lebihnya segitu. Kemudian jika diterentangkan dengan satuan meter, jangkauan sinyal AM bisa mencapai puluhan ribu kilometer. Jadi karena frekuensi rendah, maka jangkauannya akan jauh.
Jadi kalau frekuensi rendah itu dipancarkan, maka jangkauannya akan jauh. Dan AM adalah metode pertama kali yang digunakan untuk menyiarkan radio komersil. Jadi mengirim radio pertama kali itu dengan cara AM ya, atau amplitude modulation. Ini adalah cara mengirimkan informasi melalui radio komersil pertama kali. Baik, saya lanjutkan lagi. Kelemahan dari sistem AM adalah mudah terganggu oleh gangguan atmosfer dan kualitas suara terbatasi oleh bandwidth yang sempit. Jadi amplitude AM atau pemancar dengan metode modulasi amplifier ya, amplitude modulation ya, salah tadi ya. Jadi amplitude modulation atau modulasi amplitude mudah terganggu oleh gangguan atmosfer. Jadi amplitudenya itu mudah sekali terganggu oleh cuaca ya. Jadi kalau cuacanya hujan ya, maka amplitudenya akan berubah. Dan efeknya adalah kualitas suara yang dihasilkan akan terganggu ya. Dan oleh karena itu, karena ini perubahan amplitude positif dan negatif, maka bandwidthnya sempit. Jadi untuk menghasilkan perubahan informasi yang variasinya banyak ya, dari suara, dari musik misalkan, itu amplitude modulation itu tidak mampu mengcover ya, suara, istilahnya suara menjadi tidak jernih ya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari sistem amplitude modulation ya. Tapi kalau dalam hal jarak jangkau, wah ini amplitude modulation ini jarak jangkaunya jauh sekali ya. Jadi memang ada kelebihan ada kekurangan ya. Jadi kalau misalkan Anda punya radio AM ya, maka biasanya di malam hari misalnya itu biasa bisa mendengarkan radio dari luar negeri misalkan, karena jarak jangkauannya jauh ya. Nah, ini kelebihannya. Namun selain kelebihan ya, ada kekurangan. Ya, kekurangannya itu suaranya mudah terganggu oleh cuaca ya. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya. Baik, untuk memperjelas pembahasan, coba kita akan bahas rangkaiannya. Rangkaian yang saya tampilkan ini ya. Nah, ini rangkaiannya ya, coba kita bahas rangkaiannya. Ini kalau saya perbesar ya, saya mulai dari input sinyal dan carrier-nya dulu. Nah, ini adalah frekuensi carrier-nya yang saya gunakan 200 Hz ya. Jadi karena ini untuk simulasi, ya, saya nggak kasih frekuensi sampai 1600 atau 1700 kHz ya, karena itu akan tidak mudah kita pantau di osiloskop simulator. Maka untuk mempermudah saya kasih frekuensi yang rendah aja, 200 Hz. Yang penting kita bisa bereksperimen amplitude modulation. Jadi frekuensi carrier-nya yang saya gunakan adalah 200 Hz. Lalu frekuensi pembawanya saya kasih dua, yaitu 20 Hz sama 40 Hz. Nah, ini juga jauh dari suara penyiar dan suara musik ya. Namun ini harapannya menjadi sebuah eksperimen yang mampu membuat kita lebih mudah memahami eksperimen amplitude modulasi ya. Jadi jangan dilihat frekuensinya, tapi ini nanti kita lihat
amplitude modulation yang terjadi aja ya. Nah, 2 atau 3 frekuensi ini ya, yang 200 Hz ini ada carrier, yang 20 dan 40 ini dua data yang berbeda, nanti saya gunakan switch ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk memilih informasi, katakanlah 20 Hz itu sinyal penyiar ya, kemudian 40 Hz sinyal musiknya lah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita pilih. Kemudian di sini ada on air ya, istilahnya kondisi tidak ada siaran dan ada siaran, nanti kita bisa amati. Nah, 2 atau 3 frekuensi ini nanti bertemu di satu transistor sebagai mixer, karena di emitter ini nanti terjadi percampuran antara frekuensi carrier dan frekuensi informasi. Nanti ada di sini. Nah, pada resistor emitter inilah terjadi pencampuran dua frekuensi yang berbeda, maka akan terjadi yang disebut amplitude modulation. Nah, 2 atau 3 frekuensi ini nanti kita pantau dengan 2 osiloskop. Ya, coba ini saya tampilkan osiloskopnya. Coba ini saya tampilkan lagi. Nah, ini mungkin lebih bagus ya. Nah, ini ada 2 osiloskop ya. Kalau Anda amati, coba ini saya perbesar aja. Nah, osiloskop ini yang bawah ya, ini ada 2 channel, channel 1, channel 2. Channel 1 akan memantau frekuensi carrier ya, ini saya geser sebentar. Nah, ini akan memantau frekuensi carrier di channel 1. Lalu channel 2 akan memantau frekuensi informasi. Dari 2 frekuensi yang berbeda nanti kita pantau di satu osiloskop, nanti tampil di tampilan layar osiloskop yang bawah. Ya, jadi ada frekuensi carry dan frekuensi informasi. Ya. Kemudian yang atas ini ada osiloskop yang kedua ya. Nah, ini saya gunakan untuk memantau output dari mixer ya, atau output dari frekuensi modulasi ini. Ini output emitter ini saya masukkan ke transistor lagi untuk saya ambil di kolektor. Harapannya tidak terjadi pergeseran fasa. Jadi ini metode untuk membalikkan sinyal dari Q1 ke Q2 ya. Karena Q1 itu outputnya di emitter, maka pasti fasanya terbalik dari input basisnya. Nah, agar kembali ke fase aslinya, maka kita pasang transistor satu lagi untuk mengkompensasi perubahan fasa. Nah, ini kita gunakan osiloskop yang atas ya. Ini di channel 1 untuk melihat perubahan frekuensi carrier yang sudah termodulasi. Nah, ini istilahnya frekuensi termodulasinya nanti di sini. Nah, coba kita tampilannya kita lebarkan ya. Nah, ini kita lebih dekat lagi mungkin ya. Nah, ini coba sudah cukup. Nah, yang penting kita sudah tahu apa-apa yang kita ukur ya. Jadi kita lihat kita fokus ke osiloskopnya aja. Yang atas ini adalah melihat frekuensi termodulasinya atau amplitude modulationnya nanti ada di osiloskop yang atas. Lalu osiloskop yang bawah ini digunakan untuk memantau frekuensi carry dan frekuensi informasi. Nah, coba ini kita hidupkan ya rangkaiannya. Baik, ini kita amati dua osiloskop ini. Yang atas frekuensinya sama dengan carrier atau pembawa, tapi belum termodulasi ya, karena osiloskop yang bawah informasi datanya masih belum ada ya. Jadi di channel 1 ini frekuensi carrier ya, sama dengan yang atas ya, berarti yang atas itu masih frekuensi carrier
saja ya, belum ada informasi ya. Karena frekuensi yang atas sama dengan frekuensi yang bawah, yaitu sama-sama carrier. Nah, yang bawah ini sebenarnya ada dua gelombang, yaitu frekuensi carrier dan frekuensi informasi. Coba di sini ada saklar on air ya, ini berarti frekuensi informasinya saya masukkan ya. Coba saya aktifkan on airnya. Nah, ini Anda amati di oscilloscope yang bawah sudah muncul dua frekuensi, yang satu frekuensi carry dan kedua frekuensi informasi. Nah, pengaruhnya adalah, ini coba saya geser sebentar. Nah, pengaruhnya adalah pada frekuensi carry yang atas, amplitudenya sudah terkontaminasi atau sudah termodulasi atau sudah kecampuran frekuensi informasi. Ya. Ya, ini yang ada di bawah ini frekuensi informasi mempengaruhi amplitudo frekuensi carrier-nya. Nah, coba untuk membedakan ya antara frekuensi yang sudah masuk dan belum ya. Coba ini on air-nya saya off-kan lagi. Nah, ini berarti sinyal informasinya saya matikan. Anda lihat di sini amplitudo carrier-nya kembali ke semula, tidak berubah. Tapi kalau on air-nya saya aktifkan, nah ini ya, begitu data sinyal informasi masuk, langsung amplitudenya berubah. Nah, jadi di situ jelas sebelum ada sinyal informasi ya seperti ini, amplitudenya belum berubah. Setelah saya kasih sinyal informasi, nah ini amplitudenya sudah berubah. Nah, kalau Anda amati di sini yang berubah adalah amplitudenya, frekuensinya tetap ya. Kalau Anda amati osiloskop ini saya gunakan time per diff-nya 50 milisecond, yang bawah juga sama 50 milisecond, sehingga tidak ada perubahan dan bentuknya sama, berarti frekuensinya sama. Ya, ini coba saya off air kan dulu ya. Nah, ini tidak ada sinyal, amplitudenya datar ya, berarti tidak ada informasi. Kalau informasinya tak masukkan, nah ini Anda lihat amplitudenya berubah sesuai dengan informasi. Nah, eksperimen yang pertama sudah kita praktekkan. Nah, sekarang yang kedua, kita coba rubah-rubah informasinya. Ya, sinyal informasinya tadi sudah saya jelaskan. Informasi saya kasih dua, ada 20 Hz dan 40 Hz. Asumsinya adalah informasi 20 Hz itu suara penyiar, lalu 40 Hz itu suara lagu. Ya, ini coba kita rubah ya. Di sini ada saklar lagi untuk memilah antara 20 Hz dan 40 Hz. Ya, coba saya rubah. Semula di posisi 40 Hz, sekarang saya naikkan menjadi saklarnya ya. Tapi ini menuju ke 20 Hz, ini asumsinya penyiar ya. Coba, nah ini frekuensinya sudah berubah 20 Hz, dan Anda lihat di oscilloscope yang atas amplitudo carrier-nya juga berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi yang dimasukkan ya. Nah, ini kalau misalkan frekuensi informasi berubah-ubah ya, amplitudenya juga berubah-ubah. Coba ini posisi 20 Hz, sekarang saya ganti 40 Hz ya. Nah, ini amplitudenya berubah sesuai dengan frekuensi 40 Hz. Sekarang saya rubah lagi dari 40 ke 20 Hz. Nah, ini amplitudo carry-nya juga berubah sesuai dengan frekuensi informasi yang 20 Hz. Nah, dari sini kita sudah bisa memahami ya, modulasi amplitudo itu terpengaruh oleh sinyal informasi, frekuensinya tetap ya, amplitudonya juga amplitudonya yang berubah-ubah. Nah, perubahannya itu sesuai dengan amplitudo informasi. Nah, amplitudo informasinya
berbeda ya. Misalkan ini 20 Hz ya. Nah, ini Anda perhatikan amplitudo yang atas ya. Ya di sini ini tinggi atau lebar ya, lebar ya. Amplitudenya itu sama dengan lebar amplitudo yang informasi. Nah, sekarang kalau amplitudonya yang 12 Hz saya rubah ya, ini kan 20 Hz. Saya rubah ke 40. Nah, ini 40. Anda lihat di sini frekuensi sinyal informasinya berubah, maka amplitudo dari frekuensi carry-nya juga berubah sesuai dengan perubahan di sinyal informasi. Nah, itu ya. Sehingga dari sini kita bisa memahami amplitudo modulasi itu prinsip kerjanya seperti yang kita pelajari. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.